Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji sidang, dosen pembimbing dan sekretaris sidang. Perkenalkan, nama saya Amelia Dian Isnaini dengan NIM 1161008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai tinjauan sejarah dan gaya desain grafis poster reformasi Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung. Penelitian ini bermula dari salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, ini peristiwa reformasi 1998, di mana ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah menjabat 32 tahun lamanya memuncak karena ekonomi yang kian memburuk. Kondisi ekonomi ini mempengaruhi juga ke segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini yang membuat kondisi Indonesia yang kian memburuk melahirkan pergerakan-pergerakan mahasiswa kembali untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, salah satunya Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung. Poster-poster biasanya digunakan sebagai media-media propaganda pendukung untuk kegiatan-kegiatan demonstrasi pada masa itu. Akan tetapi, Satgas Keluarga Mahasiswa ITB menilai bahwa poster-poster yang ada kurang efektif dikarenakan dominasi teks. Maka dari itu, Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung membentuk divisi propaganda yang khusus untuk membuat media-media propaganda dengan visual sebagai dominasinya agar mudah dimengerti masyarakat umum. Hal inilah yang memunculkan fenomena keseragaman visualisasi poster reformasi yang dikeluarkan oleh Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung. Dari fenomena keseragaman tersebut, muncullah rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana sejarah dan proses kreatif di balik penciptaan poster. Yang kedua, gaya desain apa yang mempengaruhi visualisasi poster-poster tersebut. Penelitian ini hanya berfokus pada sejarah penciptaan dan unsur-unsur yang mempengaruhi gaya desain grafis. Dan poster yang dikaji hanyalah poster reformasi yang dikeluarkan Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gaya desain grafis yang mempengaruhi penciptaan poster reformasi dan sejarah di balik penciptaannya. Untuk manfaat penelitian ini sendiri bagi keilmuan, memberikan sumbangsih penelitian baru mengenai gaya desain grafis dengan keilmuan desain komunikasi visual. Untuk lembaga berfungsi sebagai referensi penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan meneliti topik serupa. Sedangkan untuk mahasiswa sendiri, penelitian ini bisa menjadi rujukan jika akan melakukan penelitian-penelitian dengan pendekatan yang serupa atau objek yang serupa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode ini digunakan untuk mengungkap fenomena-fenomena dan hal-hal yang mempengaruhinya. Sedangkan sumber datanya sendiri dari observasi objek secara daring dan wawancara terhadap penggagas dan individu-individu yang terlibat dalam penciptaan poster tersebut. Juga didukung dengan studi literatur dan dokumentasi, baik itu dalam bentuk rekaman, gambar, maupun video. Adapun analisis datanya terbagi menjadi 5 tahap, yakni pertama pengumpulan data, yang kedua pemilihan data dikategorisasikan, selanjutnya penyajian data yang telah dikategorisasikan, yang keempat, pengamatan objek dan sejarahnya dianalisis dengan pendekatan historis desain dan teori-teori yang dibutuhkan. Selanjutnya, dari analisis tadi dapat ditarik kesimpulan. Untuk teori penelitian yang digunakan yakni definisi dan fungsi poster, gaya desain grafis, teori warna, dan teori tipografi. Dalam penelitian ini, peneliti meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki aspek yang serupa. Yang pertama, daya gagas poster dalam pergerakan dan kebebasan revolusi Indonesia 1945 hingga 1965 oleh Baskoro Suryo Banindro. Yang kedua, sejarah gaya desain grafis cover album Piringan Hitam Musisi Indonesia tahun 1961 hingga 1969 koleksi Irama Nusantara oleh Bapak Sudai Cipto Raharjo. Dan terakhir, gaya desain grafis Indonesia tempo dulu oleh Bapak Bejo Rianto. Data objek penelitian berupa 40 poster reformasi yang sekarang diarsipkan di Kamar Bandung. Akan tetapi, peneliti hanya akan memaparkan 3 dari 40 poster tersebut karena keterbatasan waktu. Sebelumnya, peneliti akan memaparkan sejarah di balik penciptaan poster tersebut. Diawali dengan pembentukan Satgas Keluarga Mahasiswa ITB yang pada saat itu belum terbentuk. Mahasiswa ITB sendiri merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat karena mereka masih mendapatkan subsidi, akan tetapi mereka tidak punya wadah yang besar untuk mengorganisir mahasiswa-mahasiswanya.
karena mereka terpecah menjadi fakultas-fakultas, himpunan, dan badan keorganisasian. Maka dari itulah dibentuk Satgas Keluarga Mahasiswa ITB yang melahirkan divisi propaganda. Divisi ini khusus untuk merancang media-media propaganda yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan Satgas KM ITB ini. Divisi ini melakukan riset terlebih dahulu terhadap media-media propaganda terdahulu, seperti pada saat Revolusi Prancis, Uni Soviet dalam Perang Dunianya, dan yang terjadi di Asia, salah satunya Indonesia. Pada awalnya, dari hasil-hasil riset divisi propaganda, baru ditemukan warna sebagai identitasnya. Hingga akhirnya berkembang, dibutuhkan simbol untuk digunakan sebagai identitas mahasiswa ITB sendiri. Meskipun pada akhirnya identitas tersebut digunakan secara massal. Simbol tangan terbuka ini mengalami penyederhanaan bentuk dari waktu ke waktu dan artinya merupakan simbol dari gagasan utama mereka, yakni semangat keterbukaan. Untuk produksi poster sendiri dilakukan secara manual dengan alat-alat dan bahan yang mudah didapat dan terbatas, yakni dengan teknik sabul manual dan pengecatan langsung. Untuk penyebarannya sendiri dilakukan semalam sebelum kegiatan-kegiatan utama dilaksanakan. Sedangkan untuk analisis warnanya, pada ketiga poster reformasi tersebut hanya ditemukan dua unsur warna, yang pertama merah dan yang kedua hitam. Warna merah sendiri merupakan warna primer yang mencolok, yang diasosiasikan terhadap darah dan api, juga matahari, yang menurut Rustam berarti berani, tegas, dan semangat. Sedangkan warna hitam biasa diasosiasikan terhadap hal negatif, yang berarti kuat dan kematangan berpikir. Hal ini menjadi relevan dengan peristiwa tersebut karena pada peristiwa reformasi yang kondisinya memanas, dibutuhkan keberanian dalam penyebaran gagasan-gagasan melalui media poster salah satunya. Selanjutnya berkaitan dengan analisis tipografi. Menariknya, dari ketiga poster hanya ditemukan satu family, yakni sans serif, sebagai family yang digunakan pada poster tersebut. Adapun keterbacaannya, baik itu legibility, kualitas huruf, maupun readability keterbacaan antar hurufnya, ketiga unsur tipografi pada poster ini cukup baik. Sedangkan dari keterbacaan jarak tertentu atau visibility juga bisa dibaca dengan jelas karena selain karena ukurannya besar, penggunaan tipe sans serif ini sangat mendukung keterbacaan. Sedangkan clarity atau kemampuan huruf dimengerti ketiganya cukup baik, akan tetapi poster pertama menjadi kurang baik dikarenakan dominasi warna merah pada backgroundnya. Selanjutnya analisis unsur visual. Dalam ketiga poster ini ditemukan dua unsur visual, yakni pertama siluet ilustrasi seseorang yang menembakkan kepala diri pada poster pertama yang merupakan poster seri pertama yang bertujuan untuk menyadarkan, membuat masyarakat lebih aware pada kondisi saat itu. Yang poster kedua dan ketiga merupakan simbol tangan terbuka dengan posisi yang berbeda. Yang ini berarti maknanya berbeda pula. Pada poster kedua yang kedaulatan untuk rakyat, tangan bertumpuk ke bawah tanah yang berarti asas atau dasar kedaulatan adalah rakyat. Yang untuk poster ketiga, tangan membentuk lambang penolakan atau berhenti yang dimasukkan untuk menuntut pemberhentian pemerintahan Orde Baru diganti atau direformasikan dengan pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya adalah analisis gaya desain grafis. Poster sudah digunakan sejak dulu sebagai media-media propaganda. Terlebih pada saat revolusi industri, banyak gaya-gaya media propaganda yang bermunculan, salah satunya pada gaya desain era modern di tahun 1910 hingga 1933. Pada era ini gaya-gaya desain yang muncul menolak estetika sebagai unsur utama, melainkan pesan yang diutamakan. Salah satunya adalah gaya desain konstruktivisme yang lahir di Rusia, yang berfungsi sebagai media propaganda dengan ciri-ciri umum, yakni unsur dengan fototeknik montage, yang kedua bentuk geometris, yang ketiga penggunaan warna yang kuat seperti merah dan hitam, dan selanjutnya huruf sans serif seperti yang terdapat pada poster di slide. Setelah disandingkan, poster dengan gaya konstruktivisme memiliki kesamaan dengan poster Satgas Keluarga Mahasiswa ITB Bandung. Adapun kesamaannya yakni pertama warna merah dan hitam yang mendominasi, yang kedua pemilihan font dengan family sans serif, yang ketiga terdapat visual atau ikon khas yang menonjol dan berulang
Pada poster konstruktivisme terdapat tangan yang mengadah ke atas, sedangkan poster Satgas Keluarga Mahasiswa ITB terdapat simbol tangan terbuka. Selanjutnya, layout simpel dan seimbang yang mengacu pada satu garis horizontal maupun garis diagonal yang lurus. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan yang pertama dalam proses penciptaannya dilakukan riset terhadap media propaganda terdahulu. Yang kedua, alasan dibuat lambang tangan awalnya digunakan sebagai identitas mahasiswa ITB secara keseluruhan. Yang ketiga, latar belakang penciptaan poster merupakan respon dari mahasiswa ITB atas ketidakefektifan media yang berbasis teks. Selanjutnya yang terakhir, poster reformasi Satgas Keluarga Mahasiswa ITB memiliki kecenderungan terhadap gaya desain grafis konstruktivisme, meskipun dalam ciri-ciri gaya desain ini tidak dipenuhi secara utuh. Akan tetapi ada pengaruh-pengaruh yang kuat dari gaya ini. Penelitian ini mungkin masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, saya sebagai peneliti sangat berharap akan ada penelitian lebih lanjut mengenai poster ini ataupun sejarah gaya desain grafis yang di Indonesia sendiri masih minim. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Salam reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.